Oke, jadi saya akan membahas dulu materi yang sebenarnya minggu lalu, tetapi saya masukkan di minggu ini, yaitu tentang kebijakan dividen. Nah, jadi kalau dulu kita sudah belajar dari materi nilai waktu uang sampai leverage kemarin, itu kita belajar tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Nah, sekarang di materi kebijakan dividen ini kita masuk ke keputusan yang baru, yaitu keputusan dividen. Nah, jadi seperti yang telah saya bilang pada pertemuan awal kita sekali, bahwa di MK ini atau di mata kuliah manajemen keuangan ini asumsinya perusahaannya adalah perseroan dan go public. Berarti dia perusahaannya nanti depannya PT, bla bla bla, ada TBK-nya di belakang. Misalnya contohnya perusahaan apa ya? Misalnya PT itu PT BRI Bank Rakyat Indonesia, kan ada TBK-nya di belakang. Nah, berarti dia go public. Nah, konsekuensi daripada perusahaan itu dia go public, berarti dia ada namanya pemegang saham. Oke, dia berarti memiliki pemegang saham. Dan konsekuensi jika perusahaan memiliki pemegang saham, maka dia perusahaan harus membagikan dividen. Seperti itu. Jadi di sini kita posisinya sebagai perusahaan yang memiliki pemegang saham. Berarti kita yang harus membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya kita. Nah, makanya melalui keputusan ini, bagaimana manajer keuangan itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan itu butuhnya untuk berinvestasi di segala sesuatu yang menguntungkan, tetapi kebutuhannya pemegang saham itu untuk mendapatkan dividen. Nah, tugasnya manajer keuangan, nanti kalian kalau jadi manajer keuangan, tugasnya ada yaitu tuh mempertemukan kebutuhan para pemegang saham atau investor dengan kita sebagai perusahaan, seperti itu. Nah, jadi itu tentang kebijakan dividen. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa dividen itu kan saham itu terbagi menjadi dua. Saham biasa sama saham preferen. Nah, sudah tahu kan bedanya antara kedua saham ini. Kalau saham preferen itu dia dividennya setiap tahun, hukumnya wajib dibayarkan dan nilainya itu sudah pasti. Misalnya 10.000 per lembar saham, jadi sudah pasti nilainya dan hukumnya wajib setiap tahun harus dibagi. Sedangkan kalau saham biasa itu dividennya dia setiap tahun itu belum tentu dibagikan dividen dan jumlahnya juga belum tahu, bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah. Nah, jadi dividen itu sebagai informasi, dividen itu dibagikan setelah laporan keuangannya kita perusahaan itu diumumkan. Biasanya paling lambat itu 31 Maret atau 90 hari setelah tutup buku. Jadi di situ maksimal pembagian dividen itu dibagikan setelah laporan keuangan diumumkan. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu ada beberapa. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas dulu prosedur pembagian dividen. Yang pertama itu tanggal pengumuman. Nah, tanggal pengumuman ini kita sebagai perusahaan mengumumkan akan melakukan pembagian dividen. Biasanya pada RUPS atau rapat umum pemegang saham, kan pada RUPS para pemegang saham semua berkumpul di situ rapat, dan pada saat itulah kita sebagai perusahaan akan mengumumkan kita akan bagi dividen. Nilainya berapa sesuai keputusan daripada pemegang saham itu sendiri. Nah, tanggal yang berikutnya yaitu Kumdet. Kumdet ini artinya tanggal terakhir bagi investor untuk beli saham jika ingin dapat dividen. Artinya, jika ingin dapat dividen, kalian atau pemegang saham itu harus membeli sahamnya kita itu pada Kumdet ini, batasnya pada Kumdet ini. Karena kalau sudah lewat Kumdet, itu sudah
pemegang saham sudah tidak dapat lagi sahamnya kita. Selanjutnya ada tanggal ex dividend date. Ex dividend date itu artinya investor yang beli saham di tanggal ini sudah tidak berhak lagi dapat dividen. Nah, yang tadi itu saya bilang. Nah, itu ex dividend date. Biasanya 1 hari kerja setelah cum date-nya tadi. Ex dividend date. Pemegang saham yang beli sahamnya kita di tanggal ini tidak berhak lagi dapat dividen. Nah, yang selanjutnya tanggal ke-4 yaitu tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan ini artinya para pemegang saham itu harus lapor ke kita berapa kepemilikan sahamnya. Untuk kita catat. Nantinya akan digunakan untuk menghitung berapa dividen yang akan dibagikan. Nah, jika investor atau pemegang saham tidak melapor pada tanggal ini, maka tidak berhak dapat dividen. Karena salahnya dia tidak melapor. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tanggal pembayaran dividen. Perusahaan membayar dividen sesuai list di tanggal pencatatan. Jadi perusahaan akan membayar sesuai apa yang dicatat di tanggal pencatatan. Tidak dicatat berarti ya tidak dibayar dividen. Seperti itu. Prosedur pembagian dividen. Nah, selanjutnya itu ada teori kebijakan dividen. Nah, jadi teori kebijakan dividen itu awalnya residual theory of dividend. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan itu akan membiarkan perusahaan itu, kan kalau kita tadi itu PT dan GoPublic itu dia kalau dapat laba itu kan labanya ada opsi nih, mau dibagikan dividen semuanya atau disimpan di laba ditahan semuanya atau disimpan laba ditahan atau dan sisanya dibagikan dividen. Itu opsinya jika kita PT dan GoPublic. Nah, dengan teori residual ini menyatakan bahwa perusahaan akan mendanai dulu investasi-investasi yang menguntungkan menggunakan laba ditahannya itu, dan jika masih ada sisa laba ditahan baru akan dijadikan sebagai dividen. Itu teori residual. Nah, kemudian dari teori ini pecah menjadi dua. Ada namanya teori irrelevansi dividen yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani. Teori irrelevansi dividen ini menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak bergantung pada dividen. Artinya berapapun dividen yang diberikan perusahaan itu, nilai perusahaannya tidak kenapa-kenapa. Seperti itu. Dan ini ada contoh di PPT dosen itu yang itu ada dividen tahun ini, kemudian ada kelebihan uang, kita investasikan di utang, bisa kalian lihat nanti di PPT dosen. Selanjutnya ada teori irrelevansi dividen, dikemukakan oleh Garden dan Liner. Nah, teori ini menyatakan bahwa investor itu atau para pemegang sahamnya kita itu lebih suka dividen. Investor tidak suka risiko. Sehingga bagi mereka jika dividen tidak diterima sekarang dianggap lebih berisiko. Seperti itu. Sehingga jika dividen dikurangi atau tidak dibayar, ketidakpastian akan meningkat. Dan akan menyebabkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor itu semakin meningkat, sehingga nilai perusahaan itu menurun. Nah, jadi ada perbedaan dari dua teori ini. Teori irrelevansi itu dia bilang bahwa nilai perusahaan tidak bergantung pada dividen. Nilai perusahaan itu bergantung pada itu laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, teori irrelevansi dividen ini dia lebih mengutamakan untuk membiayai investasi yang menguntungkan. Sedangkan teori irrelevansi jadi di sini ada salah. Teori ini harusnya teori relevan yang ini. Ini teori relevan. Nah, tadi teori irrelevansi itu tadi saya ulangi lagi, tadi dia nilai perusahaan tidak bergantung pada dividen melainkan laba yang dihasilkan.
Jadi dengan kata lain dia lebih mengutamakan membiayai investasi yang menguntungkan. Sedangkan kalau teori relevansi dividen itu dia menyatakan bahwa investor suka dividen. Suka dividen, investor tidak suka risiko, dan tadi sehingga dengan kata lain itu menurut teori ini adalah dividen menjadi prioritasnya perusahaan. Seperti itu. Bisa dipahami ya perbedaannya apa dari kedua teori ini. Nah, selanjutnya di teori relevansi. Di teori relevansi ini dia menyatakan bahwa karena dividen menjadi prioritas, maka ada dua opsi untuk membayarkan dividen ini. Yang pertama, dua alternatif pembayaran dividen. Yang pertama itu sebaiknya dividen dibayar tinggi atau dibayar banyak. Itu alternatif yang pertama. Nah, kenapa pemegang saham itu menuntut sebaiknya dividen dibayarkan tinggi? Nah, karena yang pertama itu mengurangi ketidakpastian. Artinya mengurangi ketidakpastian ini dia jadi kan kalau kita pemegang saham itu kita bisa mendapat pendapatan dari dua, bisa dari dividen sama capital gain. Nah, jadi mengurangi ketidakpastian ini maksudnya dia mungkin capital gain, mungkin dibilang tahun depan kayaknya harga saham naik ini. Jadi lebih baik kamu simpan aja dulu sahammu, jangan dijual aja dulu tahun depan. Kayaknya capital gainnya besar tahun depan karena harga saham naik. Tapi perusahaan mengumumkan dividen tahun ini sebesar misalnya berapa begitu. Nah, jadi para pemegang saham itu lebih suka dividen. Karena meskipun dividen dia nilainya kecil, tapi sudah pasti sudah diumumkan perusahaan akan dibagikan. Sedangkan kalau capital gain itu kan belum ditahu kepastiannya akan terjadi atau tidak. Seperti itu. Jadi para pemegang saham itu lebih suka dividen dibayar tinggi saja, baik dibayarkan untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya itu untuk mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemilik. Oke. Alternatif yang berikutnya, dividen sebaiknya dibayar rendah saja. Para pemegang saham menyatakan sebaiknya dividen ini bayar rendah saja. Alasan yang pertama ada efek pajak. Nah, biasanya pajak dividen itu lebih tinggi daripada pajak capital gain. Seperti itu. Kemudian alasan yang berikutnya ada biaya emisi. Jadi pemegang saham menganggap laba yang didapat sebaiknya disimpan saja dulu untuk membiayai investasi yang menguntungkan di tahun berikutnya. Karena kalau misalnya labanya sudah dihabiskan untuk bagi dividen, ketika ada investasi menguntungkan di tahun berikutnya kan kita otomatis sudah tidak punya lagi tuh dana. Dan kalau kita membiayai investasi yang menguntungkan itu pasti kita butuh dana lagi. Karena labanya kita habis untuk bayar dividen, maka mau tidak mau kita menerbitkan saham lagi kan. Sedangkan biaya emisi untuk menerbitkan saham baru itu sangat besar. Jadi di sini para pemegang saham menyarankan lebih baik dividennya rendah-rendah saja untuk membayar untuk disimpan labanya untuk membiayai tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian langkah menentukan besarnya dividen dengan residual theory of dividend. Seperti yang sudah bilang tadi, teori residual ini dia akan membiayai dari laba yang didapat akan digunakan untuk membiayai investasi yang menguntungkan, lalu baru kalau ada sisa baru digunakan untuk dividen. Nah, makanya langkah yang pertama itu pilih investasi yang menguntungkan. Dikatakan yang menguntungkan jika
IRR dari investasi tersebut lebih besar daripada biaya modal yang perusahaan keluarkan. Itu menguntungkan langkah pertama. Langkah kedua, hitung total kebutuhan dana dari investasi yang dipilih. Jadi investasi-investasi yang kita sudah pilih di langkah 1, kita hitung berapa total kebutuhan dananya. Nah, kemudian langkah ketiga, hitung modal perusahaan yang diperlukan untuk mendanai kebutuhan dana investasi yang dipilih berdasarkan struktur modal perusahaan. Nah, jadi kan maksudnya di langkah ketiga ini, dari total kebutuhan dana yang kedua ini kita mau danai pakai apa? Dari hutang berapa? Dari ekuitasnya kita berapa? Seperti itu. Nah, kemudian langkah keempat, itu nilai residu yang akan dipakai sebagai dividen. Nah, nilai residunya nanti akan menjadi dividen. Cara dapatnya adalah laba ditahan dikurangi dengan dana yang dipakai untuk membiayai investasi yang berasal dari ini, ekuitas. Dana yang berasal dari ekuitas. Nah, itu dia menghitung besar dividen menggunakan teori ini. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pembayaran dividen. Seperti yang sudah dijelaskan juga kelas dosen, saya review saja. Pertama ada stock repurchase atau buyback. Di sini artinya perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar. Dia menarik lagi. Nilai perusahaan sebelum dan sesudah buyback tidak berubah. Tidak berubah. Jadi saat buyback itu harga saat buyback perusahaan beli lagi sahamnya itu pasti sudah lebih mahal, tidak mungkin di bawah harga pasar. Seperti itu. Para pemegang saham akan menerima uang atau kekayaan yang sama dengan dividen yang dibayarkan jika kita sebagai perusahaan melakukan buyback. Nah, bisa kalian lihat di PPT dosen juga. Selanjutnya, alternatif pembayaran dividen itu ada stok dividen atau dividen saham. Jadi di sini perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham. Tujuannya adalah supaya itu dia bukan menambah sih, tapi kayak lebih ke ini. Kayak biar mereka merasa bahwa ini adalah perusahaan yang mereka. Jadi dia bisa bekerja. Misalnya manajer, dia dikasih dividen saham. Berarti otomatis manajernya itu menjadi pemilik juga dari perusahaan itu. Jadi dia bekerja itu karena dia juga pemiliknya. Berarti dia harus bekerja sesungguhnya untuk memenuhi itu kebutuhan para pemilik saham termasuk dia. Nah, perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham. Nah, pengaruhnya stok dividen itu tidak mengubah total modal perusahaan, hanya mengubah struktur modal. Jadi dia tidak mengubah total modalnya sama, tapi yang berubah itu struktur modal. Saham biasanya meningkat, biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah stock split. Stock split ini adalah seperti yang bilang dosen adalah pemecahan saham. Alasan yang dilakukan karena harga sahamnya terlalu mahal. Kan kalau terlalu mahal kita pasti kayak berpikir 2 kali juga untuk membeli sahamnya. Nah, makanya sahamnya itu dipecah untuk harganya menjadi lebih murah. Bagaimana dampaknya? Dia tidak mengubah total modal dan struktur modal perusahaan. Jadi tidak ada perubahan tuh total modal maupun struktur modalnya sama. Tapi yang berubah cuma jumlah saham beredar sama nilai nominal sahamnya atau harga sahamnya. Jadi jumlah saham yang beredarnya itu meningkat karena dipecah dan nilai harga sahamnya itu berkurang karena sudah dipecah. Misalnya tadinya harganya 50.000 per lembar, dipecah menjadi 2 berarti jadi 25.000, berarti berkurang kan. Contohnya ini, stock split sebesar 1 banding Y. Berarti satu saham dipecah menjadi Y saham. Jumlah saham beredar dikali dengan Y, sehingga nilai nominal sahamnya dibagi Y. Seperti itu. Yang terakhir adalah reverse stock. Ini kebalikan dari stock split. Ini beberapa saham digabungkan karena harga saham terlalu murah. Jadi harga saham itu juga ada idealnya. Kalau terlalu murah juga nanti dibilangnya perusahaannya murahan, sahamnya saja murah. Jadi kan tidak mau seperti itu kan. Jadi makanya reverse stock ini bisa diambil untuk membuat harga saham itu menjadi setidaknya ideal biar tidak terlalu murah. Sama dia dampaknya tidak mengubah total modal dan struktur modal, tapi yang
Tapi yang berubah itu jumlah saham sama nilai nominal sahamnya. Jumlah saham yang beredar itu berkurang karena di sini dia menggabungkan beberapa saham, berarti otomatis berkurang, dan nilai nominal sahamnya menjadi meningkat. Karena tadi tujuannya untuk tidak membuat harga saham terlalu murah. Misalnya penggabungan Z saham menjadi 1, maka jumlah saham yang beredar dibagi Z dan nilai nominal saham dikali dengan Z. Itu untuk materinya dulu. Sekarang langsung lanjut ke soal. Nah, soalnya yang pertama, berikan penjelasan terhadap tabel prosedur pembayaran dividen di bawah ini. Nah, jadi sudah jelas di bawah itu bahwa perusahaan mengumumkan 11 Januari akan membagikan dividen. Kemudian bagi perusahaan yang beli di tanggal 25 Januari sudah tidak berhak mendapat dividen. Oke. Kemudian pencatatan jadi investor pemegang saham melaporkan kepemilikan sahamnya pada tanggal 28 Januari untuk dicatat. Kemudian dibayarkan pada 8 Februari sesuai apa yang dicatat di tanggal 28 Januari. Seperti itu. Jadi itu nomor 1. Langsung nomor 2. Bandingkan argumen dasar tentang kebijakan dividen menurut Miller dan Modigliani serta Garden dan Liner. Nah, jadi kan kalau Miller tadi kan sudah jelas bahwa teori relevansi perusahaan nilainya tidak berpengaruh pada besarnya dividen, melainkan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk dapat laba. Dengan kata lain, lebih suka laba di tahun untuk mendanai investasi di tahun berikutnya. Sedangkan menurut Garden dan Liner dengan teori relevansi, selagi ada keuntungan lebih baik dividen dibagikan karena kedepannya belum diketahui. Dengan kata lain, memprioritaskan pembagian dividen. Itu nomor 2. Lanjut nomor 3. Apakah teori residual dividen dapat membuat besaran dividen stabil? Apakah pendekatan ini sesuai dengan relevansi dividen atau tidak? Jawabannya adalah ini. Tadi pertanyaannya adalah stabil atau tidak nilainya. Jawabannya adalah tidak stabil. Karena tadi saya sudah bilang bahwa laba yang ditahan yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai investasi yang dibutuhkan dulu, baru kalau ada sisanya dibagikan dividen. Nah, sisanya ini kan belum diketahui berapa, belum menentu. Jadi, ya dividennya juga tidak stabil atau fluktuatif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah teori residual teori ini sesuai dengan relevansi atau tidak? Jawabannya adalah tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah tidak sesuai. Tidak sesuai karena teori relevansi kan tadi mengatakan memprioritaskan pembagian dividen. Tadi dengan berbagai macam alasan. Tadi investor lebih suka dividen dan bla bla bla. Nah, sedangkan kalau teori residual itu dia menyatakan bahwa laba yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai investasi yang menguntungkan dahulu, baru jika ada sisa ya kemudian akan dijadikan dividen. Berarti dia otomatis teori residual itu tidak sesuai dengan teori relevansi seperti itu. Lanjut ke nomor ini 4. ALB Corporation memiliki sekelompok alternatif investasi sebagai berikut. Nah, itu diketahui alternatif investasinya, kebutuhan dana, dan IRR masing-masing investasi. Struktur modal perusahaan terdiri dari 30% utang dan 70% ekuitas. Jika biaya modal perusahaan adalah 28% dan laba yang diperoleh ada 30 juta, tentukan jumlah dividen yang akan dibagikan jika perusahaan menggunakan teori residual tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan langkah-langkahnya tadi ada 4. Jadi langsung saja kita kerjakan. Nomor 4 ini langkah pertama. Pilih investasi yang menguntungkan. Dengan tadi notes-nya adalah yang menguntungkan itu ketika IRR-nya lebih besar dari biaya modal. Kan tadi biaya modalnya perusahaan sebesar 28%. Jadi kita pilih nih. Yang paling menguntungkan berarti otomatis lebih besar dari 28%. Dan bisa kita lihat yang lebih dari 28% itu hanya yang A, yang B, sama yang C. Selebihnya di bawah 28% berarti sudah tidak menguntungkan. Nah, berarti untuk yang langkah pertama ini kita pilih investasi A,
investasi B, ini investasi C. Oke, kita pilih 3 itu saja. Kemudian langkah kedua, hitung total kebutuhan dana dari investasi yang dipilih. Kita pilih tadi 3 investasi A, B, dan C. Berarti di sini A, B, dan C. Dengan total kebutuhannya A sebesar 8 juta, 6 juta, dan 7 juta. 8 juta, 6 juta, dan 7 juta. Oke. 8 juta, 6 juta, dan 7 juta. Jadi totalnya adalah 21 juta. Seperti itu. Nah, jadi total kebutuhan yang kita perlukan itu 21 juta. Nah, langkah yang selanjutnya ini. Langkah selanjutnya itu ketiga. Hitung modal ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dana. Nah, tadi di soal sudah dijelaskan bahwa perusahaan 30% itu dari utang dan 70% itu dari ekuitas. Maka dari 21 juta ini 30% itu didanai dari hutang dan 70% itu didanai dari ekuitas. Ingat, dari 21 juta ini 30% dari hutang dan 70% dari ekuitas. Nah, berarti 30% dikali dengan 21 juta. Hasilnya adalah 21 juta kali 30%. Hasilnya adalah 6.300.000. Sedangkan ekuitas 70% kali 21 juta. 14.700.000. Nah, berarti dari 21 juta ini sebesar 6.300.000 kita danai dari hutang dan 14.700.000 kita danai dari ekuitas yang kita punya. Oke, itu langkah ketiga. Kemudian langkah terakhir, hitung nilai residunya. Tadi sudah dibilang nilai residu itu dapat dari laba ditahan dikurangi dengan pendanaan dari ekuitas. Nah, dari ekuitas. Nah, tadi perusahaan di soalnya itu dia mendapat laba sebesar 30 juta. Oke, jadi laba ditahannya sebesar 30 juta. Dan pendanaan dari ekuitas kita lihat di langkah ketiga ini. Ekuitas sebesar 14.700.000. 14,7 juta. Maka nilai residunya senilai 15.300.000. Jadi sebesar 15.300.000 ini akan kita gunakan untuk dibagikan dividen. Itu untuk nomor 4. Lanjut nomor terakhir. Ana Corporation mempertimbangkan untuk stock split 1:2. Posisi sementara neraca untuk modal saham ditunjukkan di bawah. Harga pasar saham saat ini adalah Rp20 per lembar saham. Itu sudah diketahui neracanya sebelum stock split. Saham preferennya 2 juta, saham biasanya 400.000 dengan nilai pari Rp4 dan lembar sahamnya 100.000 lembar saham, agionya 1.600.000, laba ditahannya 10 juta, maka total ekuitasnya Ana Corporation adalah 14 juta. Pertanyaannya, apa dampak yang diakibatkan oleh stock split yang dilakukan oleh Ana Corporation? Nah, jadi langsung saja kita jawab. Tadi dia stock split atau memecahkan saham dari 1 menjadi 2. Oke. Nilai parinya awalnya 4. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga di bagian materi kalau stock split itu dampaknya ini. Jumlah saham yang beredar itu meningkat, nilai nominal sahamnya itu menurun. Dengan jumlah saham yang beredar itu dikalikan dengan Y, nilai nominal saham dibagi dengan Y. Dalam hal ini soal ini Y-nya adalah 2. Maka nilai parinya itu 4 dibagi 2. Maka nilai parinya menjadi 2. Sementara itu jumlah saham yang beredar 100.000 saham karena dipecah menjadi
satu saham menjadi 2 maka menjadi 200.000. Nah, itu dampaknya. Nah, bagaimana neracanya ketika sudah stock split? Bisa dilihat. Seperti yang saya sudah bilang tadi, struktur modalnya sama. Struktur modalnya sama. Ini sama kan? Struktur modalnya sama, saham preferennya sama, saham biasanya sama, 400.000. Agionya sama, 1.600.000. Laba ditahannya sama, 10 juta. Total modalnya pun sama, 14 juta, tidak ada perubahan. Nah, yang berubah di sininya ini. Yang berubah di sini, jumlah saham yang beredar sama nilai parinya. Yang tadinya ini nilai parinya adalah 4 menjadi 2. Yang tadinya jumlah saham yang beredar 100.000 sekarang menjadi 200.000 karena sudah dipecah seperti itu. Jadi sekian presentasi kebijakan dividen. Terima kasih.